Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleha-soleha? Semoga kabar hari ini kita selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Robbi jidni ilman warzuqni fahma. Ini kita akan belajar pelajaran 1, yaitu kasih sayang, dengan submateri kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 2. Menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menunjukkan sikap kasih sayang. Sebelum belajar, mari kita amati dulu beberapa gambar berikut ini. Gambar pertama, kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar benda-benda yang ada di langit. Ada ribuan bintang, matahari, dan beberapa planet. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu semua untuk semua makhluk atau ciptaannya, anak-anak. Salah satu buktinya adalah dengan matahari, tumbuhan dapat tumbuh subur dan menghasilkan udara atau oksigen yang selalu kita gunakan untuk bernafas, anak-anak. Subhanallah. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua ciptaannya. Perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar aliran air di sungai, beberapa batu, dan pepohonan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Salah satu buktinya adalah air yang merupakan ciptaan Allah kita gunakan untuk minum, mandi, berwudu, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Subhanallah. Kita lanjutkan gambar ketiga. Di sini ada beberapa gambar. Kira-kira gambar apa ini, anak-anak? Mari kita perhatikan. Gambar pertama adalah seorang anak dan ayahnya menyayangi tumbuhan dengan cara menyiraminya. Gambar kedua dan ketiga, bapak dan ibu guru sedang belajar bersama murid-muridnya. Dan gambar yang keempat adalah gambar seorang anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Semua gambar ini menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita lanjutkan gambar yang keempat. Gambar apakah ini? Pada gambar ini terdapat beberapa hewan. Ada burung, kambing, dan 2 ekor ayam. Di situ juga terlihat ada gunung yang menjulang tinggi. Subhanallah. Dari gambar-gambar ini sudah terbukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semuanya untuk kebutuhan semua makhluk atau ciptaannya, anak-anak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat sayang kepada semua ciptaannya, terutama kita, yaitu manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjutkan, mari kita amati gambar berikut. Pada gambar ini terlihat beberapa anak perempuan sedang bermain lompat tali. Mereka semua bergembira. Tetapi ada satu anak yang terlihat sedang bersedih. Maka sikap kita adalah menghibur teman yang sedang bersedih agar tidak sedih lagi. Kemudian mengajaknya untuk ikut bermain lompat tali. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh sikap kasih sayang kepada teman. Kita lanjutkan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah tentang kasih sayang Rasulullah SAW. Coba perhatikan dengan baik anak-anak. Hari Raya Idul Fitri tiba. Anak-anak bergembira. Ketika Rasulullah SAW pulang, ada anak sedang menangis. Rasulullah SAW berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Mendengar perkataan Rasulullah SAW, anak itu tersenyum dan tidak bersedih lagi. Ternyata anak itu adalah seorang anak yatim piatu, yaitu anak yang ayah dan ibunya sudah meninggal dunia, anak-anak. Dia bersedih karena ketika hari raya Idul Fitri, teman-temannya dapat berkumpul dengan orang tua dan keluarganya, sedangkan dia hanya sendiri. Setelah mengetahui bahwa anak itu adalah anak yatim piatu, Rasulullah SAW mengajak anak itu untuk tinggal bersama Rasulullah SAW, dan anak itu hidup bahagia seperti anak-anak yang lain. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW sangat menyayangi anak yatim piatu. Semoga kita dapat mencontoh sikap Rasulullah SAW, yaitu dengan selalu menyayangi anak yatim piatu yang ada di sekitar kita. Amin. Rasulullah SAW sangat menyayangi semua umatnya, termasuk kita semua, anak-anak. Hal itu terbukti ketika Rasulullah SAW akan wafat atau akan meninggal, anak-anak. Rasulullah SAW selalu memanggil-manggil kita, yaitu dengan panggilan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Mari kita balas kasih sayang Rasulullah SAW ini dengan cara memperbanyak membaca sholawat Nabi dan mencontoh sikap-sikap terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kasih sayang kepada sesama. Mari kita baca salah satu sholawat Nabi, yaitu sholawat Badar. Perhatikan bacaan Pak Guru dan kalian ikuti sampai bisa, anak-anak. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Artinya, rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Anak-anak, bacalah sholawat Nabi sebanyak mungkin agar kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.